Halo, semangat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, materi ini adalah materi matematika wajib untuk kelas 10. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai persamaan kuadrat. Nah, apa sih itu persamaan kuadrat? Jadi pengertian dari persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, maksudnya itu apa? Jadi persamaan kuadrat ini adalah persamaan yang pangkat variabelnya 2. Nah, itu untuk persamaan kuadrat ya. Nah, selanjutnya untuk bentuk umum persamaan kuadrat itu apa aja? Seperti itu. Nah, untuk bentuk umum persamaan kuadrat itu ada satu ya bentuknya, di mana bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat ditambahkan dengan bx ditambah c sama dengan 0. Nah, tanda plus itu juga bisa menjadi negatif ya, jadi plus minus harusnya. Nah, untuk a dan b itu dinamakan dengan koefisien. Nah, kenapa? Karena a dan b itu berhimpit dengan X. Nah, X itu apa? X itu adalah variabelnya. Nah, di sini tidak hanya X, variabel itu bisa huruf Y, bisa A, B, C, dan sebagainya. Jadi, tergantung yang diberikan di dalam soal. Jadi, kebanyakan untuk persamaan kuadrat itu variabelnya adalah X dan Y. Nah, selanjutnya, C itu apa? Nah, C ini kan tidak berhimpit dengan variabel, jadi dia dinamakan dengan konstanta. Nah, A, B, dan C ini nanti berupa angka ya. Nah, di mana angka-angka itu adalah suatu bilangan real. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat? Nah, perhatikan dengan baik video lanjutan ini. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu persamaan kuadrat? Nah, jadi caranya itu ada beraneka ragam. Ada di sini saya akan menjelaskan ada 3 cara untuk penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, cara yang pertama adalah dengan pemfaktoran atau memfaktorkan. Nah, memfaktorkan ini ada 2 macam, di mana kita buat dulu ya bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini ada 2 macam. 2 macam itu maksudnya apa? Oke, saya bagi di sini menjadi 2. Di mana di sini A-nya bernilai 1 dan di sini adalah A-nya bernilai lebih dari 1 atau dia kurang dari 1. Jadi tidak sama dengan 1 misalkan. Nah, bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Oke. Caranya bagaimana? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk A yang sama dengan 1 itu adalah caranya kita mencari dulu hasil kali dari A dan C. Jadi di sini kita tulis A dikali C. Di mana A kali C itu hasilnya harus B. Oke. Di mana A kali C itu hasilnya harus B. Jadi ini B ya. Oke. Di mana A kali C hasilnya harus B. Berarti ini di sini adalah perkaliannya. Di sini adalah hasil penjumlahannya. Nah, di sini itu apa? Di sini saya berikan misalkan ini D, ini E. Nah, D sama E ini adalah angka di mana hasil perkaliannya itu adalah misalkan perkalian A dan C dan B dan dia penjumlahannya adalah B. Nanti untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal ya. Nah, jadi cara membuat pemfaktorannya bagaimana? Nah, untuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, yang a-nya sama dengan 1, jadi pemfaktorannya itu adalah kita buat di sini ada 2, di mana sama dengan 0. Di sini karena variabelnya x, kita buat di sini x. Nah, kalau di sini variabelnya tidak x, misalkan y. Jadi kita di sini buatnya y ya. Nah, ini plus minus d, di sini plus minus c. Nah, untuk tanda ini, tanda plus minus ini bergantung pada hasil yang kita dapat di sini, D dan E ini. Jadi kalau kita dapat D-nya misalkan plus 5, jadi di sini X plus 5. Nah, misalkan kita dapatnya E-nya min 2, jadi di sini X dikurang 2. Jadi itu adalah
hasil pemfaktoran dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya bernilai 1. Nah, sekarang kalau a-nya tidak sama dengan 1, misalkan yang pertama, a-nya itu adalah 2 misalkan ya. Misalkan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, misalkan a-nya 2, 3, 4, dan seterusnya. Caranya sama, kita cari dulu a dikalikan dengan c ini berapa, yang hasilnya adalah b. Nah, jangan dilupakan tanda-tanda di depannya juga ya. Misalkan ini min b, berarti hasilnya harus min b. Nah, di sini kita pakai d dan e. Sama, di sini berupa perkalian dari d dan e. Di sini adalah penjumlahannya. Jumlahan D dan E. Nah, caranya bagaimana? Jadi, kita buat di sini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, untuk rumusnya adalah kita tulis di sini 1 per A. Nah, 1 per A ini dikali dengan A kali variabel, X variabelnya ya, plus minus. Nah, di sini AX plus minus. Nah, plus minus apa? Di sini kita tulis D-nya, di sini E-nya. Oke, sama dengan 0. Jadi ini dihitung. Nah, selanjutnya ini dihitung, ini dibagi dengan ini. Ditulis di sini ya, AX per A. Nah, plus minus. Nah, karena ini penjumlahan dan pengurangan, berarti ini juga dibagi dengan A. Berarti ini D per A. Di sini tetap nggak dibagi dia. AX plus minus, ini plus minus E. Sama dengan 0. Jadi bisa kan, bedanya tinggal menambahkan di sini saja. Untuk yang A-nya lebih dari 1. Nah, misalkan kurang dari 1, misalkan min 1, min 2, min 3, min dan min sebagainya, itu kita kalikan dulu ini dengan, bukan dikalikan ya, kita bagi ini dengan negatif 1 dulu. Nah, baru karena sudah positif, baru dicari dengan cara seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, ini rumusnya yang harus dipegang adalah yang ini untuk pemfaktoran dan yang ini. Oke, jadi di pemfaktoran ada 2 jenis soal di mana A-nya 1 dan A-nya tidak sama dengan 1. Oke, selanjutnya untuk penyelesaian persamaan kuadrat, ada yang rumus yang kedua di mana rumus itu dinamakan rumus ABC. Rumus ABC. Nah, rumus ABC ini dipakai saat kapan gitu ya. Untuk rumus ABC ini dipakai saat tidak bisa memfaktorkan. Nah, yang kedua dipakai juga saat D-nya lebih dari 0. Nah, D itu apa? D itu adalah nilai diskriminan, di mana nilai D ini adalah B kuadrat min 4A kali C. Jadi, kalau dicari B kuadrat min 4AC-nya di mana lebih dari 0, nah dia bisa dikerjakan dengan rumus ABC. Jadi, rumus ABC ini opsional ya, untuk semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan rumus ABC ini. Oke. Nah, kalau misalkan persamaan kuadrat yang ada faktornya itu ya diselesaikan dengan rumus ABC, itu hasilnya juga didapatkan. Nah, kalau misalkan tidak ada pemfaktorannya, kita bisa selesaikan juga dengan rumus ABC juga mendapatkan faktornya. Nah, jadi rumus ABC ini intinya memudahkan kita jika kita tidak mendapatkan pemfaktoran dari A kali C supaya jumlahnya B, yang seperti tadi. Oke, kalau sudah jelas, di sini saya akan memberikan rumus dari ABC ini. Nah, X12, ini rumusnya ya, X12 atau X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari D itu adalah diskriminan, per 2A. Nah, ini adalah rumus dari rumus ABC. Nah, rumus ini juga kita bisa jabarkan, yaitu X1,2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini adalah rumus dari
persamaan kuadrat ABC. Jadi ini dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi A-nya itu dipakai di bawahnya ini ya penyebutnya, B-nya di atasnya, di mana min B itu kita ambil dari koefisiennya B, dan C-nya itu dari konstanta dari persamaan kuadrat ini. Oke. Jelas ya, ini bisa dicatat rumusnya untuk rumus ABC dalam persamaan kuadrat. Selanjutnya kita akan menjelaskan contoh-contoh soal dari persamaan kuadrat ini. Baik, ini adalah contoh-contoh soal mengenai persamaan kuadrat. Nah, untuk soalnya, di mana tentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan x kuadrat plus 5x min 24 sama dengan 0. Soal kedua, min 2x kuadrat plus 3x plus 14 sama dengan 0. Dan soal ketiga adalah 2x kuadrat plus 4x sama dengan 5, min 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan dari soal yang pertama. Oke. Jawabannya ada di sebelah kanan ini ya. Untuk soal nomor yang pertama dulu. Oke, nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini adalah x kuadrat plus 5x min 24 sama dengan 0. Nah, ini kan diminta untuk menentukan himpunan. Jadi, himpunan itu terdiri dari nilai x ya, himpunan nilai x. Jadi, kita akan mencari nilai x-nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk yang pertama ini kita akan mencari dengan pemfaktoran. Nah, soal yang pertama ini apakah menggunakan pemfaktoran yang model pertama atau yang kedua? Oke, yang pertama ya. Kenapa? Karena di sini A-nya nilainya 1. Jadi kalau x kuadrat aja itu artinya A-nya 1. Oke, karena 1 itu jarang ditulis. Oke, ini berarti A-nya sama dengan 1. B-nya berapa? B-nya 5 plus 5. Oke, C-nya 24. Nah, ikuti dengan tanda min 24. Langkah pertama tadi kita harus mencari perkalian dari A dan C, dan penjumlahannya itu adalah B. Oke, kita tulis di sini ya. A dikali C, A-nya 1, C-nya min 24. 1 dikalikan dengan min 24 adalah 20 min 24. Nah, dimana hasilnya harus B. B itu adalah 5. Nah, berapa dikali berapa hasilnya min 24 dan penjumlahannya 5. Nah, kalau bingung kita lihat dulu 24 ini tanpa melihat tandanya negatif positifnya. Jadi 24 itu kira-kira berapa kali berapa saja? Nah, 24 itu kalau dari 2 kali 12. Nah, selisih dan penjumlahan 2 dan 12 itu apakah 5? Tidak ya. Oke, sekarang kalau 3 kali 8. 3 dan 8, penjumlahan 3 dan 8 atau selisih 3 dan 8 itu apakah 5? 5 ya. Nah, jadi faktornya itu adalah 3 dan 8. Oke, bisa caranya menentukan 3 dikalikan 8 adalah 24. 3 ditambah atau dikurang 8 adalah 5. Nah, sekarang tandanya. Nah, di sini adalah min 24. Berarti salah satu perkaliannya harus min gitu kan? Nah, kalau salah satu perkaliannya harus min, berarti yang mana min? 3 atau 8? Karena di sini penjumlahannya 5, berarti minnya di angka 3. Oke, kenapa? Karena min 3 ditambahkan dengan 8 itu adalah 5. Oke, bisa ya? Nah, ini berarti faktornya ada min 3 dan 8. Kita tulis di sini jawabannya. Untuk x kuadrat plus 5x min 24 sama dengan 0, berarti kita tulis di sini ada dua faktornya sama dengan 0. Karena di sini variabelnya x, kita tulis x, di sini juga x. Nah, karena di sini min 3, berarti ini min 3, ini plus 8, plus 8. Oke, karena sudah seperti itu, jadi karena diminta untuk mencari himpunan penyelesaiannya, berarti kita jabarkan lagi ini. Kalau misalkan ditanya pemfaktorannya, ini saja jawabannya. Kalau ditanya himpunannya, berarti kita faktorkan lagi, min 3 sama dengan 0, kita pisahkan dia, atau x plus 8 sama dengan 0. Berarti ini nilai x-nya adalah sama-sama ditambah 3, karena mau menghilangkan 3 ini, atau min 3 ini dipindah ke kanan ya, jadi plus 3.
Kalau ini sama-sama dikurang 8 karena kita menghilangkan 8. Berarti di sini X, di sini min 8. Ya, karena positif pindah jadi negatif. Kalau misalkan pakai konsep itu boleh. Jadi, himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah kita tulis dari X yang terkecil. Berarti yang terkecil adalah min 8,3. Oke, jadi nilainya adalah min 8 dan 3. Itu himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang nomor 2. Nah, pertanyaannya adalah nilai himpunan penyelesaian dari min 2x kuadrat plus 3x plus 14 sama dengan 0. Nah, sebelumnya karena di sini ada negatif ya di depannya, jadi kita kalikan dulu atau bagi semua ini dengan negatif 1. Nah, kenapa? Karena kita akan membuat A-nya ini positif terlebih dahulu. Berarti min 2 dibagi min 1 adalah 2 ya. 2x kuadrat plus 3 bagi min 1 min 3x plus 14 dibagi min 1 min 14 dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa difaktorkan. Oke, kita akan menyelesaikannya. Pemfaktoran dari ini berarti kita memakai metode yang kedua ya, di mana A-nya dia tidak sama dengan 1. Nah, atau lebih dari 1 ya. Berarti nanti rumusnya menjadi 1 per A dikali AX plus minus D kayak tadi ya. Terus di sini AX juga plus minus E. Berarti langkah pertama tadi kita sudah di sini ya, langkah 1. Nah, langkah keduanya kita harus mencari faktornya. Nah, yang tadi adalah A dikalikan dengan C, di mana hasilnya harus B. Oke, ini bisa kita ubah menjadi A kali C, berarti 2 dikali min 14 adalah min 28. Dimana hasilnya itu adalah, nah ini min 3 ya, jangan 3. Oke, min 3. Nah, sebelumnya seperti tadi kita tidak perlu dulu melihat tandanya ya. Nah, 28 itu berapa kali berapa, dimana selisih atau penjumlahannya itu adalah min 3. Nah, 28 itu kan kalau kita langsung itu adalah 7 dikalikan dengan 4. 7 dikurang 4 kan 3 ya. Oke, berarti sekarang kita harus pintar-pintar menaruh di mana minnya. Karena di sini min 28 berarti salah satu dari 7 dan 4 ini adalah min. Sekarang karena penjumlahannya min 3 berarti yang min adalah min 7. Kenapa? Karena min 7 tambah 4 adalah min 3. Min 7 dikali 4 adalah min 28. Bisa ya? Harus bisa. Nah, sekarang kita hitung untuk langkah ketiga. Oke, langkah ketiganya berarti di sini langsung ke rumus 1 per A. Berarti 1 per A-nya berapa? A-nya 2. Nah, A-nya 2, X, karena variabelnya X, plus minus. Berarti di sini karena ini pembagiannya 2, yang mana yang bisa dibagi 2? 7 atau 4? 4 ya, berarti kita tulis di sini 4 pertama. Plus 4, nah sisanya berarti 2X min 7. Jadi kita salin di sana. Nah, di sini berarti 2X per 2 ditambah 4 per 2, gitu faktornya. Sama 2X min 7. Saya. Nah, ini 2X bagi 2 berarti kan tinggal dicoret, jadi sisa X. Nah, 4 bagi 2 adalah 2. Dan ini 2X min 7. Jangan lupa ditulis sama dengan 0. Oke. Karena kita diminta untuk mencari himpunannya, berarti di sini X plus 2 sama dengan 0 atau 2X min 7 sama dengan 0. Berarti di sini nilai X-nya adalah min 2 dan nilai X-nya adalah di sini 2X sama dengan 7, berarti X-nya adalah 7 per 2. Nah, 7 per 2 ini berapa? 7 per 2 ini sekitar 3, sekian ya. Oke, jadi kita dapatkan himpunannya adalah, kita tulis dari yang terkecil. Yang terkecil adalah min 2,7 per 2. Oke, jawabannya adalah min 2 dan 7 per 2.
Paham? Nah, baik, kita sekarang akan menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Nah, jadi di sini kita tulis pertanyaan nomor 3. Jawabannya di mana 2x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat apakah ini menggunakan rumus pefaktoran atau ABC, pertama kita cek dulu ya, apakah perkaliannya mau sama dengan penjumlahannya. Oke, 2 kali 5 adalah min 10. Min 10 supaya hasilnya 4. Berapa kali berapa? Hasilnya itu min 10 dan penjumlahannya 4. Perkalian 10 itu kan ada 5 kali 2, 1 kali 10. Itu aja ya. Nah, apakah 5 tambah 2 atau 5 kurang 2, 4? Salah ya. Kalau 1 tambah 10, 1 kurang 10, tidak, 4 juga. Jadi, karena dia tidak bisa diselesaikan, kita akan memakai yang namanya rumus ABC. Nah, gitu konsepnya. Oke, kita mulai ya menghitung. Jadi, untuk menghitung rumus ABC ini, kita masukkan rumusnya. X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C dibagi dengan 2A. Itu adalah rumusnya. Sebelumnya di sini A-nya adalah nilainya 2 ya. B-nya berapa? 4. Dan C-nya negatif 5. Benar. Kita masukkan saja, berarti min B, min 4 plus minus akar B kuadrat 4 kuadrat min 4 kali 2 kali min 5. Dibagi dengan 2 dikali 2. Oke, lanjut. Min 4 ditambah plus minus akar 16 dikurang 4 dikali 2, 8. 8 dikali 5, 40 ya. 8 dikali 5 adalah 40. Berarti di sini min 40. Kan karena di sini ada min. Per 2 kali 2, 4. Nah, sekarang lagi kita hitung min 4 plus minus akar 16 min kali min plus 40 dibagi dengan 4. Kita lanjutkan di sini ya, sebelah sini. Oke, ini lanjutan. Selanjutnya berarti sama dengan min 4 plus minus akar 16 tambah 40 berapa? 56 ya, 56 per 4 sama dengan, nah, akar 56 ini, akar 56 ini, apakah kita bisa rubah? Nah, akar 56 ini yang gampang itu adalah 4 kali 14 ya. Nah, jadi kalau akar 4 adalah 2, akar 14 nggak ada, berarti akar 56 itu dia bisa diubah menjadi 2 akar 14. Oke, berarti di sini min 4 plus minus 2 akar 14 per 4. Ini X1 dan 2. Jadi, nilai X1-nya adalah apa? Nilai X2-nya adalah apa? Gitu kan? Ini karena X1 2. Berarti X1 itu yang positif. Jadi, min 4 plus 2 akar 14 per 4. Oke, yang positif kita taruh di sini. Untuk X2-nya yang negatif. Berarti min 4 min 2 akar 14 per 4. Oke, segitu jawabannya. Nah, kalau ini tidak ada, ini bisa disederhanakan. Min 4 bagi min 4, min 1 ya. 2 bagi 4, min plus 1 per 2. Berarti di sini akar 14. Ini jawabannya bisa. Nah, ini kalau kita bagi min 4 bagi min 4, min 1, ini min 2 bagi 4, 1 per 2 akar 14. Oke. Nah, jadi HP-nya di sini ya. Jadi HP-nya adalah min 1, min dulu, min setengah akar 14 dan min 1 plus setengah akar 14. Oke. Itu adalah rumus ABC. Jadi penerapannya kayak gini dulu. Kita lihat, kita cek apakah dia ada pefaktorannya. Kalau tidak ada, langsung menuju rumus ABC.
Adik-adik jangan di skip dulu videonya. Jadi kita akan membahas lagi satu materi, yaitu mengenai pertidaksamaan kuadrat. Oke, nah apa sih pengertian dari pertidaksamaan kuadrat? Nah, jadi pertidaksamaan kuadrat itu mirip ya dengan persamaan kuadrat, tapi tandanya saja yang berbeda. Nah, pengertiannya adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi adalah 2, dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat itu apa? Bentuk umum pertidaksamaan kuadrat itu ditandai dengan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan tidak sama dengan 0. Jadi itu tanda untuk pertidaksamaan kuadrat. Dan bentuk umumnya mirip dengan persamaan, tapi tandanya saja yang berbeda. Oke, nah di mana syarat untuk pertidaksamaan kuadrat ini? A-nya tidak boleh sama dengan 0, sama seperti persamaan, dan A, B, C-nya bilangan real. Oke? Selanjutnya, bagaimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini? Oke, perhatikan dengan baik. Ini adalah langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Jadi, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, adik-adik harus mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum. Nah, jika pertidaksamaan kuadrat itu masih dalam bentuk yang tidak dalam bentuk umum sama dengan 0 gitu ya. Jadi untuk bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dan persamaan kuadrat itu harus sama dengan 0 atau ya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan sebagainya sama dengan 0. Jadi ruas kanannya harus 0 ya. Intinya seperti itu. Yang kedua, adik-adik menguraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linear. Nah, maksudnya itu seperti apa? Jadi nomor 2 ini adalah syarat di mana adik-adik harus tahu cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi di sini dimasukkan ke pertidaksamaan juga. Jadi kalau kalian sudah bisa untuk menghitung persamaan kuadrat, jadi pertidaksamaan kuadrat ini tidak susah. Nah, langkah kedua ini masuk ke persamaan kuadrat. Oke, yang ketiga yaitu menentukan harga-harga nolnya atau yang bisa dikatakan dengan pembuat nol. Nah, jadi dicari nilai X-nya dengan menjabarkan dia menjadi pembuat nol. Oke, langkah keempat yaitu meletakkan harga-harga nol pada garis bilangan lalu menentukan tanda positif dan negatif pada selang atau interval yang terbentuk. Nah, jadi di pertidaksamaan apa bedanya dengan persamaan? Jadi dia memakai garis interval atau garis bilangan. Nah, ini sama dengan materi sebelumnya yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalian memakai garis bilangan untuk menentukan nilai X-nya. Oke, yang kelima yaitu penyelesaian pertidaksamaan diperoleh berdasarkan tanda selang atau interval pada garis bilangan. Di mana tanda ketaksamaan yang lebih dari atau lebih dari sama dengan itu penyelesaiannya pada selang yang positif. Nah, sedangkan untuk tanda ketaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan itu penyelesaiannya pada selang yang negatif. Nah, di sini saya memberikan catatan juga di mana suatu pertidaksamaan jika dibagi oleh bilangan negatif atau dikali dengan bilangan negatif, dia akan tandanya itu berubah ya. Jadi kalau misalkan tanda yang pertama itu lebih dari, berarti berubah menjadi kurang dari. Oke. Untuk lebih jelasnya mengenai penyelesaian persamaan kuadrat, kita akan membahas contoh-contoh dari pertidaksamaan kuadrat. Oke, untuk contoh soal di mana tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 6x min 27 kurang dari sama dengan 0. Oke, jadi ini termasuk ke dalam pertidaksamaan. Kenapa? Karena dia tandanya kurang dari sama dengan 0. Oke, langkah pertama, jawab ya. Langkah pertama, seperti yang tadi telah dijelaskan, kita harus mencari x kuadrat min 6x min 27 kurang dari sama dengan 0. Jadi kita harus mencari faktor yang di ruas kiri terlebih dahulu. Nah, caranya mencari seperti persamaan. Jadi A, ini kan A-nya sama dengan 1 ya. Oke, berarti kita akan mencari A dikali C biar hasilnya itu adalah B. Nah, A-nya berapa? A-nya 1, C-nya min 27. Jadi, min 27. Bagaimana hasilnya supaya min 6 penjumlahannya? Oke, min 27 hasil kalinya, penjumlahannya min 6.
Nah, jadi kira-kira berapa kali berapa? 27. Kita tulis saja 9 kali 3. Apakah selisih atau jumlah dari 9 dan 3 ini adalah 6? Bisa saja ya kalau ini negatif. Jadi min 9 tambah 3 min 6. Min 9 dikalikan 3 adalah min 27. Oke. Jadi kita dapatkan faktornya adalah X min 9 dan X plus 3 sama. Kalau ini tandanya kurang dari sama dengan 0. Oke, sebentar. Kurang dari sama dengan 0. Kita lanjut ke langkah kedua. Di sini saya tulis langkah kedua. Langkah kedua kita cari pembuat 0. Pembuat 0 dari faktornya. Oke. Nah, kita salin dulu ya. X min 9, X min plus 3. Nah, kalau kita cari pembuat 0, ini harus disamakan dulu sama dengan 0. Berarti X min 9 sama dengan 0 gitu ya. Atau X plus 3 sama dengan 0. Nah, nilai X-nya kita dapatkan 9 dan X-nya kita dapatkan min 3. Oke, jadi nilai X-nya adalah 9 dan min 3. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, nah kita tulis di sini, kita buat garis bilangan. Oke. Langkah ketiga saya lanjutkan di sini ya. Kita buat garis bilangan. Berarti garis bilangannya itu adalah seperti ini. Nah, titiknya karena dia kurang dari sama dengan, berarti titik penuh. Karena di sini ada 2X. X yang pertama di sini berarti yang bernilai negatif atau yang kurang dari 9. Berarti min 3 dan di sini 9. Bisa menentukan titiknya? Oke. Langkah selanjutnya kita akan menentukan tandanya. Langkah keempat, menentukan tanda. Caranya bagaimana? Caranya kita tulis dulu yang tadi X min 9 sama X plus 3. Oke, kita mau cek yang mana nih? Kita mau cek yang di sebelah sini ya. Yang di sebelah sini. Nah, sebelah sini itu angka berapa antara 3 dan min 3 dan 9 yang paling gampang? 0 ya. Oke, berarti kita cek 0. 0 kurang 9. 0 tambah 3. 0 dikurang 9 itu negatif 9. 0 tambah 3, 3. Karena ini perkalian, berarti min 9 kali 3, min 27. Hasilnya itu negatif ya. Oke, berarti tandanya di sini adalah negatif. Karena di sini tidak ada yang sama, di mana ini X min 9, ini X plus 3. Berarti ini selang-seling tandanya. Jadi di sini positif, di sini positif. Positif, negatif, positif. Jadi kalian kalau mau ngecek boleh ya. Jadi hasilnya pasti positif. Langkah kelima. Nah, langkah kelima menentukan kesimpulan. Oke, sederhana ya. Kesimpulan berarti caranya kita lihat. Ini soalnya apa? Kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, dia patokannya dengan yang mana? Yang negatif. Oke. Di sini yang negatif adalah ini. Nah, ini ya kalau negatif ini. Berarti kita arsir yang negatif. Oke. Berarti kalau di sini di antara ini jawabannya menjadi, oke, caranya kita buat dulu. Nah, kalau di sini berarti antara berarti kita tulis X. Karena soalnya kurang dari sama dengan, ini berarti kurang dari sama dengan keduanya. Berarti ini min 3, ini 9. Jadi jawabannya X itu berada di antara min 3 sampai 9. Ini untuk jawaban penyelesaian dari X kuadrat min 6X min 27 kurang dari sama dengan 0. Baik, sekian pemaparan materi mengenai
pertidaksamaan dan persamaan kuadrat. Jadi di sini kalian bisa melatih diri kalian dengan latihan soal atau tugas ini ya. Jadi kerjakan soal ini pada buku latihan matematika kalian. Untuk soal nomor 1 dan 2 itu menyelesaikan tentang persamaan, dan soal nomor 3 dan 4 itu menyelesaikan tentang pertidaksamaan kuadrat. Jadi selamat belajar.